Hello everyone. Wah, kali ini saya mau curhat tentang inspirasi hidup. Saya harap kalian suka dengan voice ini. Ya, inspirasinya adalah ya tentang how to act. Jadi kemarin saya belum selesai sih. Kemarin saya baru saja baca buku tentang How Leader Act. Jadi sebuah pengalaman tentang leader yang memimpin atau bos yang memimpin. Ternyata berbeda, guys. Kalau leader itu dia lebih kepada menunjukkan, mengarahkan. Sementara kalau bos itu memerintah. Alkisah sebuah cerita. Mungkin ada seorang pemimpin yang baru saja memimpin satu perusahaan. Mungkin belum lama, sekitar 1 tahun atau 2 tahun. Sekalipun dia pernah menjadi seorang pemimpin atau dia mungkin bekerja di perusahaan sebelumnya adalah seorang pemimpin yang memiliki beberapa bawahan. Ternyata itu berbeda dengan ketika dia sudah memiliki satu usaha atau sebutlah dia membangun suatu PT, satu perusahaan, dan akhirnya dia menjadi bos atau pemimpin. Pertanyaannya, seperti apa dia harus bertindak dalam suatu perusahaan yang besar? Kenapa diperlukan seorang leader atau diperlukan ada yang namanya HRD, ada yang namanya sekretaris, ada yang namanya leader, ada yang namanya bos. Ternyata semua itu berfungsi masing-masing. Ya tentulah ya. Cuman maksud saya adalah saya mau menjelaskan bahwa penting adanya bos dan leader. Karena mereka berdua ini memiliki peran yang berbeda ternyata, guys. Bos adalah memerintah, sementara leader adalah jembatan untuk karyawannya gitu. Dan bagian keuangan berbeda lagi, sehingga mereka tidak pusing untuk menghadapi atau memikirkan hal-hal yang kecil. Tapi bagaimana jika ini direkrut oleh satu orang sekaligus? Wah, bisa kacau ya. Pasti itu perusahaan bakal kacau, saya bisa jamin 100%. Nah, tapi untuk pemula bagi UMKM, bagaimana mereka menyikapi ini? Bersyukur bagi yang pemula, mereka tentunya nanti akan mendapat banyak sekali ilmu saat mereka memulai ini dari nol. Misalnya, katakanlah dia UMKM dari perusahaan properti. Kalau dia harus memulai segala sesuatunya sebagai bos, leader, finance, dan juga mungkin hal-hal lainnya yang harus dia pikirkan, dia kerjakan, atau marketing gitu misalnya. Dia benar-benar harus kerja keras. Dia harus benar-benar berusaha bagaimana caranya menjadi 4 karakter sekaligus. Bos, leader, finance, marketing, dan lainnya. Karakter yang 4 ini harus benar-benar dimiliki. Ingat masing-masing tugasnya. Bos tugasnya memerintah. Leader tugasnya untuk mengajak, memimpin, menjembatani hubungan antara pekerjaannya dengan bosnya, atau bagaimana untuk menyelesaikan pekerjaannya, seperti itu tepatnya. Ya, begitu. Maaf kalau saya ada sedikit salah-salah ya. Saya mencoba menuangkan apa yang ada di dalam pikiran saya. Kemudian sebagai finance semua orang tahu lah apa yang dikerjakan oleh finance, keuangan dan lain-lain gitu. Atau HRD, ya yang berhubungan dengan karyawan. Tapi ini tidak terlalu andil besar untuk untuk perusahaan UMKM gitu. Nah, bagaimana dengan sistem produk marketingnya atau sales juga?
bagaimana seorang sales harus bekerja, harus memberi mereka semangat, seperti itu. Nah, masing-masing karakter ini harus dipelajarin, harus dimiliki. Itu yang harus kita ketahui. Di buku How Leader Act ini saya menemukan semua ini, karena ternyata jika kamu tidak mampu menjadi leader sekaligus bos, berantakan, karyawan bakal kabur. Sekarang bagaimana caranya untuk menyikapi, untuk bisa memiliki hubungan yang harmonis dan akhirnya bisa mendapatkan profit pada perusahaan? Tentunya membangun hubungan yang baik, mengerti karakter setiap karyawan. Wah, psikologis lagi ini. Ya, seorang leader ternyata harus belajar tentang ilmu psikologis juga gitu. Harus paham bagaimana mereka bersikap, maksud saya kita harus paham bagaimana sikap mereka, bagaimana ketika mereka mood dan kita tidak mood, itu bersatu, itu bisa menyebabkan kekacauan. Karena di dalam suatu pekerjaan kita tidak bisa menambahkan perasaan-perasaan, harus profesional. Ya, memang satu harmonisasi diperlukan, sedikit bumbu-bumbu perasaan untuk memberikan semangat atau diberikan hati ibaratnya. Kalau kamu bekerja, istilah orang besar adalah cintai, do what you love what you do, atau seperti itu ya. Nah, ya dalam cinta memang ada sebuah di dalam cinta ada perasaan. Dan jika kita menaruhkan perasaan itu, perasaan yang secukupnya bersamaan dengan logika. Jika perasaan semua yang berlebihan atau terlalu banyak, itu dapat menimbulkan kekacauan, chaos. So, bagaimana caranya? Tentu seorang leader harus banyak mengumpulkan informasi, data, banyak belajar, banyak berkomunikasi dengan timnya, mempelajari mereka, memberi mereka semangat, mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Ilmu hitam bukan. Ilmu dalam artian banyak berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar. Dan itu dapat membantu kamu bagaimana cara untuk berkomunikasi dengan karyawan, dengan bawahan. Hal ini saya sampaikan karena memang saya menemukan di lapangan, atau saya sendiri sebagai pekerja, terkadang tidak bisa hanya menaruh ego saja jika melahirkan suatu perasaan atau mood tertentu, akan kacau. Itu yang saya alami. Saya sering mengalami kekacauan seperti itu. So, apa yang ingin saya bagikan tentang how leader act, bagaimana pemimpin bertindak atau berperilaku. Selain dari perasaan-perasaan yang harus disingkirkan, seorang leader harus terus berinovasi dalam membangun nilai-nilai strategi. Harus menjadi teladan, gak hanya menunjukkan teori, tapi langsung bertindak. Seorang leader juga harus bisa mencapai tujuan yang disepakatin. Nah, ini sulit ini. Untuk mencapai tujuan yang disepakatin, perlu pemikiran-pemikiran yang tajam. Bagaimana cara mendapatkan pemikiran-pemikiran yang tajam? Hanya dengan terus berkomunikasi dengan orang-orang sekitar, mencari tahu apa yang menjadi masalahnya.
Dan satu hal yang paling penting, bahwa leader nggak boleh leader nggak bertindak hanya untuk mencari kepentingan sendiri. Itu tidak boleh sama sekali. Dan harus selalu merangkul, memberi arahan, dan banyak lagi sebenarnya harus leader lakukan. Berat ya menjadi seorang leader, berat banget. Harus bertumbuh, berkembang, harus mempunyai visi misi yang tajam, memiliki mindset tersendiri, mindset yang bukan tersendiri, maksudnya mindset yang baik, menjadi pendengar, dan memiliki rencana yang tajam dan cerdas dan tepat. Kalau dipikir-pikir sangat sulit ya. Bagaimana cara melatih itu semua untuk tinggal? Dengan mengajak mereka untuk terus bersama-sama. Jangan memikirkan itu sendiri, karena segala pekerjaan akan lebih ringan bila dilakukan bersama-sama. Ya, itu tadi yang ingin saya bagikan dari how leader act. Saya belum selesai membaca bukunya, tapi apa yang saya temukan saya bagikan atas pengalaman saya di dalam pekerjaan dan apa yang saya temukan di buku ini. Karena jujur saya sendiri merasa menjadi nol ketika menemukan ini. Semoga kalian yang sudah mendengar ini boleh menyimpannya, boleh DM saya untuk menanyakan tentang bukunya. Anyway, saya nggak endorse ya, hanya ingin berbagi, menumpahkan apa yang saya temukan. Thank you. Ini view-nya sengaja saya bikin yang seperti ini untuk membuat suasana biar nggak terlalu membosankan. Di sisi lain mendengarkan suara saya, maksud saya. Okay guys, thank you. Enjoy your day. Bye bye. See you.